Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Makanya lain kali kalau parkir mobil jangan menghalangi motor orang. Kan udah aku bilang tadi kalau kita bertetangga seperti itu. Maaf Ustadz, tapi saya kan ngikutin arahan security. Oh iya juga sih. Baiklah, buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas dalam tema tetangga kok gitu sih. Nah, ini gimana nih Ustadz Syam? Ada tetangga yang pelit banget. Bahkan, nih. kalau kita parkir di depan rumahnya aja dilarang. Lalu saya juga ngelarang. Dalam Islam bagaimana sih kita menyikapi tetangga yang seperti itu? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, silakan guru-guru saya tematkan, Ustaz Maulana, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kalau ada orang ngelarang kita parkir di depan rumahnya persis, itu bukan pelit sebenarnya, tapi memang menghalangi jalan. Orang gimana bisa ngeluarin kendaraannya kalau misalnya ada kendaraan parkir pas di depan rumahnya. Oh, pengalaman ya? Pengalaman kemarin kan telat datang gara-gara ada orang parkir di depan rumahnya, ndak bisa keluar mobilnya Ustaz. Oh pernah Ustaz, saya. Pernah kerja, aku masih ingat itu. Itu harus dimaklumi karena anak kos. Jadi kita sama-sama penghuni bersama, ada ternyata yang parkir di depan kendaraan kita. Jadi subhanallah, ternyata di dalam Islam kalau berbicara tentang lahan ini sangat berat. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau ketika menjadi seorang Amirul Mukminin, ada seorang yang datang mengadu kepada beliau. Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku itu mindahin patok tanahnya itu, diambil tanahku sedikit. Kata Amirul Mukminin, panggil tetanggamu yang kau sebutkan tadi. Maka dipanggillah mereka berdua di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang yang tidak melihat dengan mata fisiknya, tapi melihat dengan mata hatinya. Jadi beliau nggak dikasih tahu pun udah tahu sebenarnya. Ada memang orang-orang yang diberikan kelebihan kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang akan membimbingnya. Sayyidina Umar bin Khattab memutuskan pada saat itu, betulkah engkau mengambil tanah saudaramu? Orang karena udah tahu Umar nih, kita bohong pun pasti tahu, lebih baik jujur. Maka tetangganya, wallahu a'lam wahai Amirul Mukminin, tapi saya merasa saya tidak pernah memindahkannya. Saya merasa saya tidak pernah memindahkannya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berangkat bersama mereka berdua, bertiga mereka berjalan, lalu diukur kembali ukuran lahannya, ukuran tanahnya. Ketika diukur kembali betul, ternyata berpindah patok tanahnya, sehingga terambillah tanahnya sejengkal daripada tetangganya tadi. Maka dikatakan oleh Amirul Mukminin, silahkan sekarang engkau sudah mengakuinya, maka cara bertobatnya adalah kembalikan tanah saudaramu tadi. Maka orang yang tadi tertuduh ini, dia suruh pembantunya, asistennya, tolong pindahin. Kata Umar bin Khattab pada saat itu radhiyallahu anhu, jangan pembantumu yang memindahkan, kamu sendiri yang pindahin. Kata orang itu, ya elah sejengkal doang gitu kan, gitu aja repot. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Sejengkal yang kelihatan tapi 7 lapis ke bawah, 7 tingkat ke atas langit, itu akan dikalungkan kepada orang yang mengambil lahan saudaranya. Jadi jangan kelihatan cuma ngambil tanah setengah meter buat parkiran. Ada orang yang mobilnya dulu cuma kecil, akhirnya berubah menjadi mobil yang lebih panjang. Keluar pagar garasinya, akhirnya mengambil sejengkal daripada jalanan umum. Bahaya kalau kita tidak minta keikhlasan keridhaannya daripada developer atau tetangga kita, akhirnya mengganggu jalan. Bisa jadi itu yang akan memberatkan kita di hari kiamat. Ada orang ketika beli rumah garasinya pas, tapi mobilnya ganti menjadi mobil yang lebih panjang, ternyata keluar sedikit ini wajah mobilnya, maka dia keluarkan juga pagarnya, itu mengambil jalanan. Bisa jadi itu yang nanti memberatkan kita di hari kiamat ketika dipertanggungjawabkan semuanya. Maka ketika ada seorang tetangga yang mungkin tidak memberikan lahannya untuk parkir, maka kita harus pengertian, memang hak dia. Urusan dia pelit adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang sudah pelit maka kita ikut-ikutan menjadi jahat juga. Kalau ada orang yang berlaku buruk, maka kita mesti mengingatkannya. Tidak bisa kita mengingatkannya takut ia tersinggung, maka kita jangan mengikuti kejahatannya. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan, karena keburukan itu akan berlanjut terus-menerus. Pasti akan terbiasa berlaku keburukan kalau kita sudah memulai berlaku keburukan tadi. Maka subhanallah, jadilah seorang yang adil dan jujur terhadap apa yang kita miliki. Jangan ketika tetangga kita nggak ngasih, oh haus kau ya, nanti kau juga mau parkir saya nggak ngasih juga. Maka subhanallah, apa bedanya kita dengan orang yang berlaku demikian. Namun perlu kita garis bawahi, berhati-hatilah masalah tanah ini, masalah lahan ini, karena yang kelihatan cuma sedikit, tapi itu 7 lapis ke bawah, 7 lapis tanah, dan juga 7 tingkat ke atas langit, itu dikalungkan bagi orang yang mengambil yang bukan haknya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi lebih baik kita sebenarnya, misalnya ada tanah kita tapi kena jalan
kan jalan sempit terus tanah kita agak lebar, baiknya sih sedekahin aja gitu ya. Wah, itu malah karena menjadi... kan 7 lapis ke bawah ke dalam tanah, 7 lapis ke atas, Masya Allah itu pahalanya gede banget. Iya, subhanallah. Sebaliknya seperti itu. Sebaliknya. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tapi nih Ustadz Maulana, kita dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik ke tetangga. Berbuat baik ke tetangga. Tapi kadang ada tetangga yang tidak mau tahu, dikasih aja tanpa tahu saling gantian atau apa itu. Jadi bagaimana cara kita melapangkan hati menghadapi tetangga yang maunya menang sendiri gitu? Mohon penjelasannya Ustaz. Cara melengkapi atau menutupi ketika ada tetangga yang dalam hal ini maunya saja diberi tapi dia tidak mau memberi. Tidak ada kepedulian. Nah, buat kita semua, mohon maaf jangan berkata, Ustaz lagi ngomongin siapa tuh. Tidak. Ini kita lagi bahas pembahasan bukan karena apa-apa tapi untuk menyelamatkan sebaik-baik manusia yang sibuk memperbaiki dirinya sehingga tidak ada waktu untuk mengurus orang, dalam artian mencari keburukan orang. Maka carilah keburukan kita. Nah, cara melapangkan hati menghadapi tetangga yang maunya menang sendiri, yang paling pertama adalah bersabar. Betul tadi kata Ustaz Ahmad Khan, Masya Allah tabarakallah, sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa luar biasanya doakan. Doakan tetangga kita supaya dia tidak julid sama kita. Bersabarlah, karena kata sabar di sini mampu balas tapi dia tahan. Mampu dia balas tapi dia tahan. Itulah makna daripada kesabaran itu sendiri. Lalu berikutnya apa lagi? Balaslah tetangga yang jelek itu, yang buruk itu, yang tidak peduli itu dengan cara apa? Balas dengan ihsan. Ihsan itu membalas dengan lebih baik. Kirimin hadiah Ustaz. Hah? Kirimin hadiah. Kirimin hadiah, tahadu tahabu kan? Betul. Memberi hadiah, jadi dia makin mencinta. Kita belajar dari Rasulullah SAW yang luar biasa, justru memberi hadiah, membawakan makanan kepada tetangga yang jahat. Nah, jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Justru kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Kalau balas kebaikan dengan kebaikan, berarti itu balas jasa. Kadang-kala kita ini berbagi, tetangga itu nggak usah, tetangga itu saja. Justru tetangga yang buruk, itu yang dikasih. Maka yang paling luar biasa apabila kita bisa menyampaikan, mohon maaf, astagfirullahaladzim, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tetangga aku jahat, coba lakukan ini. Datang lagi, ya Rasulullah tetanggaku jahat, masih jahat. Kata Nabi, coba keluarkan semua barang-barangmu. Pada saat dikeluarkan semua barang-barangnya, tetangga yang lain pada datang, ada apa? Aku mau pindah rumah. Kenapa? Tetanggaku jahat. Aku tidak bisa tenang. Apa yang terjadi? Semua tetangga mendukung dia, menyelamatkan dia sampai yang tetangga jahat itu juga tersadarkan diri. Kadangkala, mohon maaf, kadangkala tetangga jahat itu tidak menyadari kejahatannya. Jadi kadangkala kita harus ingatkan mereka ketika dia berbuat jahat. Kenapa ketika dia berbuat jahat itu? Karena tanpa sadar dia melakukan kejahatan karena kita sendiri jarang untuk mengingatkan. Makanya mohon maaf, saya dari awal tadi selalu nanya, ingat nggak siapa tetangga kita? Siapa namanya? Bagaimana statusnya, siapa dia? Jangan sampai kita tidak peduli. Ingat, ada orang nanti ditusuk hidungnya di hari kemudian. Lah, kenapa ditusuk hidungnya? Kalau ditusuk matanya, kita tahu. Karena melihat sesuatu yang diharamkan. Mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Makan sesuatu yang diharamkan. Tapi bagaimana dengan orang yang ditusuk hidungnya? Kenapa hidungnya ditusuk? Mau tahu kenapa hidungnya ditusuk? Kameramen, ngangguk dong. Mau tahu? Atau tidak tahu masalah itu? Oh, saya kasih tahu. Karena menyakiti hidung tetangga. Masak yang enak sampai tidak membagikan kepada tetangga. Hati-hati. Kalau goreng, masak ikan asin. Ikan asin, oh, bakar ikan. Itu kemarin. Aromanya kemana-mana. Iya, gitu, kemarin. Yang di rumah bilang, gimana kalau kita nyate? Saya bilang, boleh nyate, tapi bikin banyak. Karena asapnya kena tetangga. Jadi harus dikasih. Harus kebagian semua. Harus kebagian semua. Ini, maka tetangga lah yang pertama kita kasih.
siapa yang melihatnya, siapa yang menciumnya. Apalagi anak tetangga sudah nangis. Ya Allah. Kepingin. Makanya enak kalau bertetangga sama Ustaz Ahmad kan. Iya. Kan Jadi banyak kalau- besek tiap hari didapat. Ada tetangga harus di apa, Ustaz? Iya. Harus kita Mendukung. harus mendukunnya kan. Kalau mendukun. Masya Allah. Memang kita kalau memberi sama tetangga mungkin kebagian juga sama tetangga yang buruk itu bisa memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan. Dan menjadi yang lebih baik. pertama, dengarin semua nih. Ya. Dengarin semua. Yang pertama datang membantu kita adalah tetangga kita. Sakit perut tengah malam, yang datang siapa? Tetangga. Tetangga. Cari saudaramu yang ada di daerah lain. Iya, Cari jauh. saudaramu yang ada di Makassar. Mana bisa dia datang? Naik pesawat dulu. Oke, baiklah, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Jamaah di rumah pasti udah gak sabar menunggu Ya. pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baiklah, pertanyaan pertama dari Ed Suci Ucai. Assalamualaikum. Beberapa tetangga saya karaoke dangdutan pada malam hari dari jam 10 malam hingga jam 12 malam dengan volume sound yang sangat keras. Padahal tidak ada acara apa-apa seperti hajatan dan lain-lain. Kebetulan mereka adalah pengurus RT setempat. Rumah saya tepat di depannya, jadi suara itu sangat mengganggu, Ustadz. Saya sudah melapor ke ketua RT, namun katanya itu sedang cek sound untuk acara lomba besok. Padahal hal seperti ini bukan sekali dua kali terjadi, tapi setiap hari. Setiap mau ada acara malam hari, walau acaranya sudah selesai di jam 9 atau jam 10 misalnya, mereka para pengurus itu mesti melakukan karaoke hingga jam 12 malam, bahkan sampai jam 3 pagi. Ada sound system pasti karaoke. Saya harus bagaimana lagi jika sudah melapor ke Pak RT, Ustadz. Namun tidak ada perubahan, malah yang ada mereka seperti dengan sengaja melakukannya lagi. Warga yang lain tidak ada yang menegur juga. Apakah saya terlalu berlebihan? Mohon penjelasan Ustadz Syam, silahkan. Yang pertama yang dilakukan adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini sudah termasuk polusi suara. Mengganggu gitu ya, termasuk diantaranya knalpot racing ya, knalpot yang mengganggu suara itu setengah mati kita nidurkan bayi kita itu, ini malah karaokean di sebelah ya, jadi mengganggu, sangat mengganggu. Dan ini pernah terjadi di zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya tetangga itu hobinya sampai tengah malam main musik. Imam Abu Hanifah mau tahajud masih main musik. Akhirnya suatu malam tidak terdengar lagi suara musik ini. Imam Abu Hanifah malah nyari, kok nggak ada kedengaran, jangan-jangan ada apa-apa sama tetangga saya ini. Dicari, ternyata sudah ditangkap polisi. Kenapa? Karena ada laporan bahwa dia mengganggu warga sekitar. Ternyata ketika sudah ditangkap dipenjarakan, Imam Abu Hanifah adalah orang yang pertama menjenguknya, membesuknya di penjara. Belum ada keluarganya yang datang, belum ada tetangga lain yang datang, Imam Abu Hanifah malah datang. Ternyata pada saat itu tetangganya mengatakan, wahai Imam, kenapa engkau datang? Bahkan keluargaku belum ada yang datang, engkau sudah datang. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, saya kangen mendengar suaramu. Akhirnya dibebaskan daripada penjara tadi. Dia minta sama gubernur untuk dibebaskan. Setelah dibebaskan, besok malamnya sudah tidak ada lagi terdengar suara musik. Kata Imam Abu Hanifah, mana nih tetanggaku ini? Kenapa berhenti lagi main musik? Pas sampai ke sebelah, dia sudah bertaubat kepada Allah. Dia sangat merasa bersalah karena telah mengganggu Imam Abu Hanifah, yang ternyata Imam Abu Hanifah yang membebaskannya dari penjara. Maka halangi hal-hal demikian dengan akhlak yang baik. Justru kita kadangkala menghalangi keburukan dengan keburukan juga, maka sulit. Jikalau menghalangi keburukan dengan kebaikan, maka itulah jalan yang terbaik. Ada solusi aman. Apa itu, Ustaz? Beli rumah tetangga itu. Wah, itu terbaik udah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Aku sebel banget sama tetangga aku. Setiap ada orang sakit, berduka atau kegiatan apapun di lingkungan rumah, tetangga aku ini nggak pernah mau datang, nggak pernah mau bantu. Sampai waktu itu dia bikin hajatan. Mungkin dia tahu kali ya kalau undangan tetangganya nggak akan ada yang datang. Jadi dia ngundang orang jauh. Bagaimana tuh Ustadz memiliki tetangga yang seperti itu? Mau dijawab ke dalam tosya Ustadz Ahmad Khan. Izin Ustaz ya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi pembahasannya bicara tentang adab di dalam bertetangga. Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang datang daripada sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, ma haqqu jari?" Wahai Rasulullah, apa saja hak-hak tetangga saya yang harus saya berikan sebagai tetangga? Apa baginda Rasul katakan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, in marada uttahu. Kalau ada tetanggamu yang sakit, maka jenguk dia. Di saat kita sakit, kita tidak dijenguk oleh tetangga, maka di saat dia sakit, tetap kita jenguk dia. Jangan kita beranggapan, mau ngapain saya jenguk dia? Orang dia aja sakit, ketika saya sakit dia nggak pernah jenguk kita. Jangan. Balas keburukan dia dengan kebaikan, maka insya Allah jadi asbab hidayah untuk dia berbuat kebaikan kepada kita. Lalu yang kedua, wa in da'aita ajabtahu. Ketika engkau diundang oleh tetangga, maka datangi undangannya. Jangan kita jadi orang yang pilih-pilih. Ketika kita diundang orang, kita lihat siapa yang ngundang nih. Tetangga kaya apa miskin? Kalau miskin nggak mau datang dah. Kenapa? Ketaker makanannya. Ya, apa sih masakannya?
Tapi kalau yang undang tetangga kaya, wah ini nih makanannya pasti enak, ada souvenirnya lagi. Ya, kadang-kadang dipilihnya itu. Akhirnya jadi apa? Jadi nggak lillahi ta'ala. Ya, maka niat ketika kita diundang tetangga kita datang. Mau yang undangnya miskin, yang undangnya kaya kita datang. Justru malah Rasulullah SAW, beliau itu kalau diundang oleh orang yang kaya, Rasulullah SAW itu menunda kedatangannya. Tapi di saat diundang oleh orang fakir miskin, maka Rasulullah menyegerakannya. Idza da'aul miskinu ajabahu ijabatan muajalah. Rasulullah kalau diundang oleh orang yang mengundangnya, tetangganya, apalagi yang mengundangnya adalah orang-orang miskin, orang fakir, yatim, orang-orang janda yang membutuhkan pertolongan, maka Rasulullah akan pertama kali datang untuk mendatangi apa yang diundang oleh orang-orang tersebut. Lalu kemudian wa in mata saya tahu. Adabnya orang bertetangga itu kalau seandainya ada yang meninggal, maka kita harus menjenguknya, mengantri jenazahnya. Kita takziah kepada mereka, ikut mensolatinya, ikut menguburkannya, ikut mendoakannya. Lalu kemudian wa in istaqratahu istaqratahu. Kalau seandainya tetangga itu butuh utang, meminjam uang kepada kita, kita ada rezeki, maka kita berikan pinjaman hutang. Lalu kemudian wa asabahu khairun hana tahu. Kalau seandainya dia dapat kebaikan, dapat kegembiraan, dapat kebahagiaan, maka kita juga bergembira di atas kegembiraannya. Wa in asabathu musibatun azaitahu. Tapi kalau tetangga kita dapat musibah, dapat bencana, dapat sesuatu apapun yang tidak menyenangkan, maka kita tenangkan dia, kita doakan dia agar dia bersabar dan tabah menghadapi ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wala tarfa bina'aka fauqa bina'i fatasudda alirrih. Jangan kita membangun bangunan lebih tinggi dari rumah tetangga. Kenapa? Akan menghalangi tetangga itu mendapatkan udara yang segar, udara yang sejuk karena kehalangan rumah kita. Jangan kita bertetangga malah main tinggi-tinggian gedung rumah. Nah, ini adalah sesuatu yang salah kecuali kalau kita mendapat izin dari tetangga kita. Dan yang terakhir, terima kasih tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan, wala tu'dzi bi irfi gidrika illa antaghrifa minha. Janganlah kamu menyakiti tetanggamu dengan bau masakan yang kau masak, tapi engkau tidak bagi. Kalau kata orang Betawi cuma dieneng-enengin doang. Ya, masak apa aja, bagi baunya doang, tapi nggak dibagi makanannya. Maka ini sesuatu yang menjadi adab dalam bertetangga. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Tapi kalau seandainya ada tetangga kita yang bikin acara, lalu dia nggak ngundang kita, maka hasin dhon bihi, kita berbaik sangka aja kepada tetangga. Mungkin dia terlalu sibuk sehingga lupa untuk mengundang kita. Atau mungkin kita kurang introspeksi diri. Bisa jadi kita tetangga yang setiap diundang orang, kita nggak pernah mau datang. Makanya dia udah blacklist nama kita. Ya udah deh, nggak usah diundang. Ya, setiap diundang orang juga nggak pernah datang. Harusnya kita lebih introspeksi diri. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Harusnya jangan kita nyinyirin ketika kita nggak diundang sama tetangga. Tapi besok kalau kita bikin acara, undang dia pertama, maka dia akan datang kepada kita dan dia akan berubah insya Allah menjadi asbab hidayah kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ya Ustaz Ahmad, ini saya kepo banget nih Ustaz. Gimana sih cara Rasulullah menanggapi tetangga yang suka nyinyir atau bahkan tetangga yang zolim sama tetangga lain itu gimana ya Ustaz ya? Masya Allah, tetangganya Mas Rian kayak begitu emang? Enggak tetangga saya doang Ustaz, bahkan tetangga jemaah juga di rumah juga pasti mungkin ada yang seperti itu. Masya Allah, gini deh, kalau memang mau tahu bagaimana kiat-kiat Rasulullah SAW menghadapi tetangga yang seperti itu, jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, insya Allah akan kita bahas. Jamaah, Alhamdulillah.